Berikut ini adalah flashback apa yang pernah dibicarakan Jokowi dan kenyataan yang terjadi setelah dia 10 tahun menjabat sebagai presiden. Dalam video ini ada 4 narasi video yang terkait bicara Jokowi dalam jabatannya sebagai pejabat publik. Yang pertama tentang mobil SMK yang dipilih sebagai mobil dinas wali kota Solo. Kemudian yang SMK lagi, mobil SMK lagi pada saat dia mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Berikutnya mobil SMK juga ketika dia ingin memperpanjang jabatan presiden pada periode kedua, dan anak-anaknya tidak tertarik politik serta proyek IKN. Video ini merupakan pernyataan penting Jokowi yang dapat kita perhatikan bahwa saat dia berbicara seperti pedagang asongan yang tidak memperhitungkan efek psikologisnya, tanpa memperhitungkan antara kekuatan dan kelemahan negara dalam memenuhi SDM yang dibutuhkan, yang pada akhirnya tidak satupun pernyataan berjalan sesuai angan-angannya, bahkan jauh panggang dari api alias omong kosong. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 dan aja. Sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Ya. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000 dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya. Mobil SMK adalah materi promosi politik Jokowi. Yang terjadi adalah mobil Cina yang diganti merek SMK. Mirip kasus mobil Timor zaman Orde Baru. Padahal bila ingin lompatan, kembangkan ide pembuatan pesawat terbang yang sudah ada. Indonesia ada pakarnya di bidang pesawat udara dan diakui dunia. Bila Jokowi mau memajukan siswa SMK, dukung dan libatkan mereka. Ternyata tidak. Mereka ditinggal begitu saja. Justru gandeng pabrik Cina yang diberikan kesempatan luas untuk melakukan kegiatan bisnis di bidang otomotif di Indonesia. Ada pesanan 6.000 unit mobil SMK menurut Jokowi, padahal pabrik hanya mampu memproduksi 200 unit. Pada saat berbicara serius dan santai, siapa yang tidak percaya yang bicara presiden? Padahal di tahun 2025, mobil itu tidak pernah terlihat melenggang di jalan raya kota Jakarta atau Solo. Inilah pabrik mobil SMK yang pernah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada September 2019. Lokasi pabrik ini berada di Desa Demangan, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pusat produksi mobil milik PT Solo Manufaktur Kreasi ini berada di atas lahan seluas 12.000 meter persegi dengan beragam fasilitas seperti dealer kendaraan, perakitan, pengecatan, hingga pengetesan mesin. Ada 2 mobil yang diproduksi di pabrik SMK Boyolali, yakni kendaraan pick-up jenis Bima 1200 cc dan Bima 1300 cc, di mana harga kedua mobil pick-up SMK tidak lebih dari 150 juta rupiah per unitnya.
Pada tahun 2018 muncul lagi isu mobil SMK menjelang Pilpres periode kedua. Jokowi mengejar momen Pilpres tahun 2019 dengan melakukan peresmian pabrik mobil SMK. Pada pabrik itu disebutkan ada dua jenis mobil yang diproduksi di pabrik tersebut, pick up 1000 cc dan pick up 1300 cc. Mobil pick up ini membuat polemik karena bukan produk Indonesia, tapi produk Cina yang ditempelin nama SMK. Setelah Jokowi terpilih lagi sebagai presiden periode kedua, berita SMK redup lagi. Pabriknya yang di Boyolali pun juga hilang beritanya dari peredaran. Jadi jelas di sini bahwa mobil SMK hanya sekedar promosi politik yang dilakukan Jokowi. Yang patut dicermati kenapa para pakar otomotif pada bungkam 1000 bahasa, baik pakar praktisi dan pakar ilmiah yang berada di kampus. Anggota DPR yang mewakili rakyat seolah terlena di kursi empuk yang mereka duduki. Tiba-tiba ada yang jadi ketua umum PSI, lalu kemudian menanti putusan MK, kemana arah rentetan peristiwa ini? Dalam politik itu tidak ada kebetulan, Mbak. Dalam catatan saya itu 6 bulan sebelum Gibran menjadi wali kota Solo, Pak Jokowi masih bilang bahwa anaknya tidak tertarik politik, karena anaknya tidak ada yang tertarik politik. Mereka lebih tertarik pada bisnis. Tapi 6 bulan kemudian, apa yang terjadi? Menantunya dan anaknya menjadi calon wali kota. Dan mereka pun juga menjadi pengusaha, kan tidak terlalu, bukan pengusaha yang, ya maaf ya, saya tidak merendahkan, tetapi dibandingkan dengan banyak pengusaha-pengusaha seusia mereka dan lain sebagainya yang jauh lebih sukses gitu ya. Dan pilihan menjadi politisi mungkin lebih menarik untuk mereka gitu. Dan itulah yang mereka lakukan. Masuknya Kaisang ke PSI juga pasti bukan tanpa desain politik yang disetujui. Tidak. Artinya Presiden Jokowi memberikan blessing. Ada blessing dan bahkan juga desain. Made Supriyatma, seorang penulis yang mengerti tentang dunia politik, bahwa kejadian politik itu tidak terjadi begitu saja. Keberadaan partai PSI, Gibran jadi wali kota Solo, Bobi wali kota Medan, kemudian meningkat, Gibran menjadi wapres, dan Bobi menjadi gubernur Sumut, serta Kaisang menjadi ketum PSI. Semua kejadian tersebut sudah didesain oleh Jokowi. Mengapa Jokowi terlalu dalam ingin berkuasa lama sekali di Indonesia? Karena dia terlalu banyak mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, keluarga, tentang kekayaan negara. Untuk menyelamatkan itu, harus berkuasa terus, walaupun undang-undang mewajibkan hanya 2 periode untuk menjadi pejabat publik. Apakah ada tanda-tanda yang bisa dilihat ke arah itu? Banyak yang bisa dilihat dalam media sosial. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.
IKN yang dipidatokan oleh Jokowi tidak menggunakan anggaran dari APBN. Ternyata meleset jauh. Mayoritas selama pembangunan IKN biaya yang digunakan dari APBN. Investor yang digembar-gemborkan masuk ke IKN tidak ada satupun yang tertarik untuk investasi di IKN. Gibran dengan bangganya saat kampanye menyatakan sudah banyak investor yang masuk ke IKN, padahal bohong. Menteri SDM Bahlil mengaku bahwa belum ada investor yang masuk. Biaya menggunakan APBN untuk membangun IKN. Nah, ketahuan anak beranak sama pinter bohongnya dan tidak ada rasa malunya. Rencana Jokowi tetap dilakukan peringatan upacara kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Sementara di Jakarta dilakukan secara hybrid. Sementara pindah ibu kota di IKN tahun 2025 tentunya masih belum berhasil. Masih banyak kendala seperti ketersediaan air bersih, prasarana jalan raya, fasilitas tempat tinggal, hotel, dan lain sebagainya.